Setelah meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah dan pemimpin politik. Namun masalah baru muncul setelah suksesi Abu Bakar ini, di mana beberapa suku Arab secara terbuka memberontak terhadap kepemimpinannya. Memahami bahwa mempertahankan kontrol atas suku-suku di semenanjung Arab ini sangatlah penting untuk keberlangsungan kekhalifahan yang baru. Abu Bakar menanggapi pemberontakan tersebut dengan kekuatan militernya. Konflik ini kemudian secara kolektif disebut sebagai Perang Ridha atau Perang Kemurtatan. Dalam serangkaian pertempuran dan diplomasi yang dilancarkan, kekhalifahan berhasil menekan pemberontakan dan mengembalikan hegemoni Islam di seluruh Jazirah Arab. Dengan Arab yang akhirnya telah bersatu di bawah satu negara terpusat dengan militer yang tangguh, kekhalifahan kini dapat dipandang sebagai ancaman potensial bagi kekaisaran tetangga yakni Bizantium dan Sasania. Dengan alasan bahwa mungkin salah satu dari kekuatan ini akan lebih dulu melancarkan serbuan terhadap kekhalifahan, Abu Bakar pun berpikir bahwa lebih baik untuk melakukan serangan terlebih dulu. Meskipun Bizantium dan Sasania pasti akan membalas, Abu Bakar sangat percaya diri. Ini dikarenakan kedua kekaisaran tersebut telah melemah secara militer akibat konflik yang berkepanjangan selama berabad-abad, serta perang suksesi internal yang terjadi. Pada awal tahun 633, setelah Perang Ridha berakhir, seorang kepala suku di timur laut, Al-Muthanna bin Haritha, datang ke Madinah untuk melaporkan keberhasilannya melakukan penyerangan di wilayah Irak di perbatasan Kekaisaran Sasania kepada Abu Bakar. Atas tindakan Al-Muthanna ini, Abu Bakar pun memutuskan bahwa ini ialah saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Untuk memastikan keberhasilan rencananya ini, Abu Bakar menunjuk jenderal terbaiknya, Khalid bin Al-Walid, sebagai pemimpin peperangan. Bersama dengan 18.000 tentara sukarelawan dari berbagai suku Arab, Khalid pun berangkat dari Al-Yamamah pada bulan Maret tahun 633 Masehi. Di bawah kepemimpinan Khalid, pasukan Arab pun mampu dengan cepat menaklukkan wilayah bagian barat Sungai Efrat. Khalid mampu mengungguli tentara Sasania yang memiliki jumlah lebih banyak dengan memanfaatkan pasukannya untuk menyerang dari arah yang tidak terduga. Di saat Khalid sedang melakukan invasi di Sasania, Abu Bakar kembali mengirim 4 pasukan muslim ke wilayah Kekaisaran Bizantium dengan tujuan yang sama pula. Pada minggu pertama April 634 Masehi, 4 pasukan itu yang masing-masing dipimpin oleh Yazid bin Abu Sofyan, Surabil bin Hasanah, Amr bin As, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diperintahkan untuk tidak menyerang ataupun mengepung kota-kota besar. Tujuan awal dari 4 pasukan ini ialah menduduki desa-desa yang dihuni oleh suku atau kelompok Arab dan mengajak mereka bergabung dalam operasi militer yang dilakukan oleh kaum muslim sehingga dapat memperkuat kekhalifahan. Pada awal Mei 634 Masehi, keempat pasukan muslim masing-masing sudah menduduki daerah tujuan. Namun di utara, Kaisar Heraklius telah memerintahkan pasukan Bizantium dari berbagai daerah di utara berkumpul di Ajnadain untuk mengusir pasukan muslim. Dan pada minggu ketiga Mei 634, Abu Ubaidah mengirim pesan menginformasikan Abu Bakar tentang persiapan yang dilakukan oleh Bizantium. Dan karena Abu Ubaidah tak memiliki pengalaman sebagai komandan pasukan militer dalam operasi sebesar ini, Abu Bakar pun memutuskan untuk mengirim Khalid yang sedang berada di wilayah Kekaisaran Sasania segera mengambil alih komando kepemimpinan. Dengan membawa setengah pasukannya, Khalid pun bergegas ke Suriah menggunakan rute terpendek namun sangat berbahaya dengan melintasi gurun Suriah yang sepi, terik, dan tak memiliki sumber air. Perjalanan penuh resiko ini dilakukannya untuk mempersingkat waktu dan menghindari pengintaian pasukan Bizantium. Untuk bisa bertahan di gurun ini, unta-unta mereka dipaksa untuk meminum air dalam jumlah yang besar dan kemudian disembelih secara berkala di saat membutuhkan air yang ada di dalam perut unta. Setelah perjalanan berat selama 6 hari, Khalid pun berhasil tiba di Suriah. Khalid kemudian segera bergerak ke selatan untuk bergabung dengan pasukan muslim yang berada di dekat kota Damaskus. Dan setelah bertemu, mereka serentak bergerak ke Ajnadain untuk membantu Amr yang kini sedang berhadapan dengan pasukan Theodor.
Pertempuran Ajnadain pada 30 Juli 634 Masehi ini menjadi pertempuran besar pertama yang berlangsung sengit dan mematikan. Banyak tentara Muslim yang tewas di medan perang ini. Meski begitu, di bawah pimpinan Khalid, pasukan Muslim pada akhirnya berhasil meremukkan pasukan Bizantium. Sekarang dengan bergabungnya Khalid, tujuan pasukan Muslim ialah untuk merebut kota dan benteng penting di Syam. Pertama-tama mereka bergerak ke utara menuju ke Damaskus, salah satu kota terpenting di Kekaisaran Bizantium. Mendengar pasukan Muslim telah bergerak menuju Damaskus, Heraklius segera mengirim 2 kelompok pasukan untuk membentengi jalur utama menuju Damaskus, sehingga memberikan waktu pasukan di sana guna bersiap menghadapi serangan pasukan Muslim untuk kemudian mundur ke Antiokh. Namun kedua pasukan yang dikirim Heraklius ini tak mampu menahan laju serbuan pasukan Muslim untuk waktu yang lama, karena 2 hari kemudian pasukan Muslim berhasil tiba di Damaskus dan segera memulai pengepungan. Kota ini pun akhirnya jatuh ke pihak Muslim setelah 30 hari pengepungan. Dan tak lama setelah ini datang seorang utusan dari Madinah yang mengatakan bahwa Abu Bakar telah wafat sekitar sebulan yang lalu pada tanggal 22 Agustus setelah sakit selama 15 hari. Namun sebelum meninggal, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pula setelah Umar menjadi khalifah, ia pun menurunkan Khalid dari jabatannya sebagai pemimpin pasukan dan malah menunjuk Abu Ubaidah menggantikannya. Tak diketahui alasan pasti dari tindakan Umar ini, namun hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang menjadi pemimpin pertempuran, hanya Allah yang bisa memberikan kemenangan. Setelah mengamankan sebagian besar Syam Selatan, pasukan Muslim yang saat ini berada di bawah komando Abu Ubaidah bergerak melanjutkan invasinya. Kini pasukan Muslim bergerak dalam beberapa kelompok di mana Abu Ubaidah bersama Khalid melaju ke utara, sementara yang lainnya bergerak secara terpisah di selatan. Lalu pada bulan Maret 636, Emesa berhasil ditaklukkan dalam 2 bulan pengepungan kota, dan dengan ditaklukkannya Emesa ini, sekarang pasukan Muslim berada tak jauh lagi dari Aleppo, benteng Bizantium, dan Antiokh, tempat Heraklius berada. Tak tinggal diam, Heraklius ternyata telah mempersiapkan pasukan terkuatnya untuk melakukan serangan balik, dan di waktu yang hampir bersamaan ini, Yazdegerd III, Kaisar Persia, mencari aliansi dengan Kaisar Bizantium, di mana kemudian Heraklius menikahkan putrinya Manyan dengan Yazdegerd III sebagai simbol ikatan persekutuan ini. Kedua kaisar ini berencana untuk melakukan serangan serentak, di mana Heraklius bersiap untuk serbuan besar dari Levant, sementara Yazdegerd akan melakukan serbuan di Irak. Namun peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah pasukan Sasania ternyata belum siap untuk melakukan peperangan ini. Pada pertengahan bulan Juni tahun 636, pasukan Bizantium bergerak meninggalkan kota Antiokh. Pasukan yang sebagian besar terdiri dari orang Yunani, Armenia, dan Arab Kristen tersebut diorganisir dalam 5 kelompok yang dipimpin langsung oleh Fahan, seorang jenderal Armenia. Melihat pasukan Muslim yang kini sedang terbagi secara geografis, Heraklius pun berencana memanfaatkan situasi untuk menyerang pasukan Muslim, yakni dengan memaksa mereka mundur atau dengan menghancurkan mereka secara terpisah sebelum mereka semua dapat mengkonsolidasikan pasukan mereka. Namun sebelum pasukan tersebut mencapai Emesa, rencana ini telah diketahui oleh Khalid berdasarkan intelijen yang ia dapatkan dari tentara Bizantium yang ditangkap dan telah diinterogasi saat menyerang Caesar. Khawatir akan kemungkinan dikepung, Khalid segera mendesak Abu Ubaidah untuk mundur dan menyarankan mengumpulkan semua tentara Muslim di satu tempat. Dan karena tak ada jalan lain kecuali menyetujui saran Khalid, Abu Ubaidah pun segera mengirim pesan kepada seluruh tentara Muslim dan menggerakkan semuanya untuk berkumpul di satu titik. Tapi begitu pasukan Muslim terkonsentrasi di dekat Danau Tiberias, berdasarkan informasi pada pengintai Muslim, lokasi tersebut sangat rawan karena ada pasukan Bizantium di Kaisarea yang menyerang bagian belakang tentara Muslim saat mereka sedang bertempur. Dan sekali lagi atas saran Khalid, Abu Ubaidah pun kembali memerintahkan pasukan Muslim untuk pindah ke dataran Yarmouk.